Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Alhamdulillah sore ini orang mau baca cerita terkait dengan isu-isu kreatif ya. Di depan saya sudah bersama Mr. Ibox. Siap. Saya kenalnya Mr. Ibox ini dengan nama panggilan karena memang saya belum tahu tuh Siap. namanya sebenarnya siapa. Cuma karena tiba-tiba saya di WA ketika pasang status di WA, sudah dengan Mr. Ibox. Saya bilang ini namanya juga saya tertahu. Nah, orang akan bercerita banyak dengan Mr. Ibox sore ini dan bagaimana beliau nanti memperkenalkan diri. Siapa sebenarnya Mr. Ibox yang Siap. ada di hadapan saya ini dan sepak terjangnya di bahasa Inggris ya. Betul sekali. Seorang orang muda Ternate yang berinisiatif membangun kampung Inggris Ternate. Kampung Inggris Ternate ini sangat menarik menurut saya karena memang selama ini saya juga berkecimpung di dunia itu, termasuk di bahasa Sawai maupun bahasa Inggris. Nah, orang berkenalan dulu nih dengan Mr. Ibox. Silakan Mr. Ibox perkenalkan diri ke audiens. Waduh, What is your name? Where you come from and what your vision? Iya, jadi perkenalkan teman-teman semua yang lagi nonton khususnya video ini. My complete name is Muhammad Taufik, tapi orang-orang but my students always call me Mr. Ibox with P. Oh, with you, not B ya? B, ya. Not without not B but Not P. Ya, Mr. Ibox. Ibox. Jadi Mr. Ibox itu nama branding aja, Bang. Oke. Ibox itu balikan dari opik semuanya. Cuman ya jadi I'm originally from Ternate, dan my mom is also from Ternate. Your Also, father too? Yes, also my dad. I live in Toloko, and also motivasi saya itu sebenarnya ingin membahagiakan orang. Itu saja. Siap, abang saya. Jadi saya kira tidak beda jauh dengan saya karena prinsip saya itu benefit for others, seperti hadis Rasulullah SAW ya, bahwa manusia yang bermanfaat adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, betul. Saya kira spirit itu yang fangare sengon matero toma visi nagi. Jadi saya dalam bahasa Ternate juga fasih, bahasa Inggris aktif juga, dan apalagi bahasa Indonesia ya. Tapi saya juga mempelajari bahasa orang tua saya, ayah saya bahasa Sawai. Bahasa Sawai. Ya. Jadi Mr. Ibox ini lahir dan besar di Ternate. Tapi sumerantau sampai di Amerika kayaknya ya. Waduh. Itu nanti tunggu baca cerita lebih lanjut. Tapi bagaimana seorang Ibox, Miss Muhammad Taufik ini punya ide membangun kampung Inggris Ternate? Karena kampung Inggris yang tuh tahu cuma ada di Pare gitu. Betul. Itu cuma di Pare. Iya. Betul. Jadi bagaimana ide itu bisa muncul untuk membangun kampung Inggris di kota Ternate? Di kota Ternate. Jadi begini ya, Bang. Saya tuh dari tahun 2017 itu saya flashback lagi, kembali sedikit ke belakang. Dari SD sampai SMA sampai kuliah saya benci bahasa Inggris, demi Allah. Berarti sama dong. Ya. Tapi tak sampai benci sekali. Betul. Ternyata pas dari benci itu jadi suka ketika kita sudah tahu. Nah, saya itu mulai terjun ke bahasa Inggris itu baru di tahun 2015 ketika selesai S1. Jadi saya S1-nya di Makassar. S1 di Makassar di bidang Fakultas Teknik di Teknik Informatika. Justru saya bukan relate dengan bahasa Inggris. Tapi di dalam komputer ternyata banyak terlibat dengan bahasa Inggris. Ya, yang bikin kan bukan orang Ternate. Kalau orang Ternate berarti pakai bahasa Ternate. Misalkan saya mau install sesuatu, pasti akan di situ next, skip. Nah, jadi dari dua kata ini ada yes, ada no. Ya, jadi saya belajar dari 4 kata ini saja. Memang SD kita sudah belajar
Cuman saya belum terlalu suka. SMP juga saya terlalu suka, SMA juga saya benci sekali. Sampai bahkan kuliah yang tadinya saya menolak, ternyata saya terlibat langsung di komputer. Ya, Dan bahasa Inggris yang ada di dunia pendidikan itu memaksa kita untuk memaksa tahu. jadinya kayak gitu. Nah, kemudian saya pikir bahwa orang tua sebenarnya ini motivasi dapat dari orang tua juga. Sebelum orang tua meninggal tahun 2015, orang tua bilang sudah kuasai komputer, kuasai lagi bahasa Inggris. Saya sempat nyawa bilang, atau bilang saya nyawa Ya, ya, ya. Saya sempat nyawa bilang, Ci, tulisan lain baca lain, Ya, ya. pikir habis waktu. Iya, 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 iya. Nah itu yang tergambarkan itu orang punya pola pikir. Saya pola pikir begitu karena saya tumbuh di ekosistem yang sama menjawab itu. Yang bilang tulisan lain baca lain. Ternyata pesan itu saya coba ketika orang tua saya meninggal, langsung 2015 saya putuskan untuk coba berangkat ke Pare. Saya kursus di sana selama 1 tahun dan 2 bulan kayak gitu. Nah pertama itu saya merasa bahwa nol sekali ya Bang. Terus terang ini saya nol besar. Jadi ke Pare itu belum ada bekal dasar belum ada. Okay. Cuma model bahasa Inggris yang ada di komputer tadi, skip, yes, ya, 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 ya. no, on, off, sudah itu. Jadi waktu 2014 tuh waktu bule tanya saya jalan, saya masih jawab you yes, you know, you on. Jadi pelawak saja waktu itu. Jadi misalkan boleh tanya, do you know where is Kalumata? Ya, saya masih you yes. Waktu itu kan Google Map juga belum lancar ya. Jadi kalau you yes, you know, ya. You yes, you know, you on, off, tapi sambil body language juga ikut. Oke, menarik ini. Nah, jadi ini selingan aja ya. Jadi waktu itu 2015 baru saya putuskan untuk ke sana. 2 minggu pertama saya minta pulang. Saya telepon kakak minta pulang. Kenapa? Jadi ke sana itu dikirim oleh kakak atau? Kakak punya biaya sebenarnya. Dan ditambah juga dengan tas pen. Bukan maksudnya termotivasi karena ingin belajar atau memang termotivasi sebenarnya kakak yang suruh atau bagaimana? Dorongan dari kakak dan pesan orang tua tadi. Yang sudah kuasai bahasa Inggris, kuasai komputer. Nah saya anti bahasa Inggris waktu itu. Saya anti bahasa Inggris garis keras. Kalau bahasa Jerman masih saya suka karena kan tulisannya itu Ich liebe die misalnya. Ich liebe die, Guten Morgen ya kan. Guten Morgen, Guten Tag. Guten Tag. Nah itu masih bisa. Nah tapi kalau bahasa Inggris itu. Jadi karena dorongan itu saya coba ke sana, saya putuskan 2 minggu pertama saya belajar, saya minta pulang karena tidak sanggup. Karena teman-teman Jawa, saya ada gangguan psikologi yang dimana rasa minder begitu ya? Rasa minder itu ada. Jadi teman-teman Jawa yang biasa duduk depan, orang ini yang paling belakang. Teman-teman dari Jawa, Sumatera, ya perkenalan itu mereka sudah cerdas-cerdas. Saya ini masih awam ya? Masih awam sekali Domi. Jadi tekanan-tekanan dalam kelas tuh bisa bikin orang minder. Nah, bukan termotivasi, tapi minder. Bukan termotivasi, artinya merasa malu bahwa selama ini saya di mana, begitu kan? Nah, jadi 2 minggu pertama saya minta pulang, telepon kakak, saya minta pulang, saya tidak sanggup. Nanti kakak bilang, saya sudah buang uang untuk kamu, lanjut. Saya putuskan. Saya coba lanjut dulu, mulai dari benci sampai jadi suka pelan-pelan. Itu saya baru suka itu di bulan kedua. Kedua baru saya suka. Jadi tahap di Pare itu 2 minggu itu hard. Iya, sangat challenging. Kita baru pertama, kemudian ya kita perpindahan yang tadinya zona nyaman di Makassar dan di Ternate saja. Ini kita pindah di daerah yang paling jauh lagi. Jadi hijrah ke new community ya. Iya, new village begitu kan. Apalagi lokasinya dengan komunitas yang sangat berbeda. Dan tidak didukung teman-teman yang lain, maksudnya tidak ada teman-teman saya di sana kayak gitu. Ternate sama mungkin Maluku yang lain, daerah yang timur tuh ada, cuman dari Papua, Maluku. Dulu 2015 belum sebanyak Ternate, belum sebanyak sekarang baru orang mulai sadar. Nah itu saya belajar selama 1 tahun, jadi 2 bulan baru saya mulai ada perubahan tuh. Perubahan dari ada motivasi yang mulai mensupport. Dari beginner, kemudian dari intermediate, vocabulary and pronunciation, kosakata dan pengucapan, kemudian listening, pendengaran, kemudian masuk ke produce idea, bagaimana menghasilkan ide untuk menulis. Jadi sebelum berbicara kita harus punya ide dulu di kepala. Kenapa kita tidak bisa untuk berbicara? Karena tidak punya ide dulu. Nah
Jadi kita tidak punya ide, tidak tahu mau bicara apa, jadi kosakata juga terhambat. Oke, Apalagi kalau biasanya tuh kita harus punya ide dulu, baru tarik kosakatanya, baru jadilah kalimat tuh. Oke. Nah, kadang ini semua butuh waktu nih. Ya, ya. Butuh waktu. Kan belajar. Betul. Jadi dengan didorong juga dengan ekosistem. Tapi kalau misalkan saya tidak keluar dari zona nyaman itu, nanti saya tidak berhasil. Jadi saya harus mulai menyesuaikan diri dengan teman-teman. Dulu agak sedikit gengsi kalau belajar. Artinya ini teman-teman. Apalagi bahasa Inggris gitu ya. Betul, Bang. Jadi orang yang sudah bisa, dulu saya gengsi untuk mau tanya gitu. Tapi saya harus rubah kebiasaan itu juga. Oke, kalau belajar dari saya pengalaman. Iya, Abang gimana? Ya. Sebagai orang yang juga kemudian terjun di bahasa Inggris. Saya dulu kuliah sama-sama di sekolah SMA sama-sama dengan saya paman. Oh. Cuman di Ternate. Di Ternate. Karena saya lahir dan besar juga di Ternate, paham sekali bahasa Ternate dan apa namanya? Oh ya dok, karena live with them, with my family. Jadi dia sekolah di SMA 4. Saya paman almarhum karena memang tong satu umur. Tapi dia karena mama PAD yang bongso. Dia sangat antusias belajar karena memang di lingkungan sekolahnya itu sudah terbangun komunitas yang suka belajar. Termasuk bahasa Inggris. Jadi saya ini sekolah di SMA Islam Ternate kan. SMA Islam. Dan dia sekolah di SMA 4. Jadi ketika saya datang baru dapat dia itu di dinding-dinding kamar dia sudah tempel bahasa Inggris semua. Sementara kata-kata saya ini kata-kata bahasa Inggris. Dia sudah mulai conversation dengan teman-teman. Saya rasa minder dan termotivasi sebenarnya. Dia saja bisa, kenapa saya tidak? Walaupun saya sekolahnya beda. Kenapa saya tidak bisa gitu? Nah, dari situ saya termotivasi sangat gitu. Sangat termotivasi. Jadi dulu itu saya punya kamus John M. Ecole. Wah, itu sudah lama itu berarti. Iya, kamus yang paling lengkap kan waktu itu John M. Ecole. Saya punya satu di rumah karena memang Bapak pernah beli kan taruh, dan hampir tiap saat saya buka kata-kata yang saya pengen hafal, saya tulis di buku. Nah, seperti itu semua. Tapi saya belum pernah ke Pare sih. Tanpa harus ke Pare sebenarnya. Nah, ini sebenarnya motivasi diri saja. Bagaimana tong mau belajar. Nah, saya sangat support sekali apa yang dilakukan oleh Mr. Ipox dengan teman-teman di sini. Nah, setelah dari Pare itu, kemudian next stage-nya apa? Saya lanjut. Setelah dari Pare itu 2015, saya alhamdulillah 2016 saya baru berangkat ke Turki pertama dengan kuasai bahasa Inggris. Berangkat kemana? Ke Turki. Itu 2016. Saya, Istanbul ya? Iya. Kebetulan di Istanbul, ikut startup Istanbul, ada informasinya di internet. Itu presentasi di sana di Turki tentang aplikasi yang saya buat dulu. Karena saya punya aplikasi. Kemudian waktu itu gejolak dari startup tuh lagi naik daun gitu. Kayak ada kita bisa.com dan lain-lain. Itu alhamdulillah ternyata efek yang tadi pesan dari orang tua tadi, sudah kuasai komputer, habis kuasai bahasa Inggris, ternyata manfaatnya itu. Jadi you punya produk, ya you pergi keluar langsung. Misalkan presentasi di luar, siapa tahu saja dapat investor di luar misalkan gitu. Jualan. Jadi menurut saya itu orang tidak lagi menjual produk mentahannya, tapi lebih ke produk knowledge ya. Iya, produk knowledge ya, betul sekali. Jadi 2016, kemudian 2017 saya ke Malaysia jadi. Malaysia itu sama juga ada forum bisnis. Forum bisnis itu dilaksanakan kebetulan di Kuala Lumpur. Nah, itu bahasa Inggris juga. Akhirnya saya tahu bahwa inilah memang goal dari bahasa Inggris, saya bisa ke mana-mana ke forum-forum seperti ini. Jadi Anda baru bisa merasakan dampak dari apa yang disampaikan orang tua itu after. Ya, before dan after. Kalau Anda tidak melalui proses itu kan Anda tidak mungkin menemukan afternya di Kuala Lumpur, di Istanbul gitu kan. Jadi 2017 baru saya termotivasi tuh untuk bagaimana saya bisa kuasai bahasa Inggris, tapi teman-teman di Maluku Utara nih masih belum tumbuh. Apalagi saya baca data waktu itu tidak salah Najwa Shihab rilis tentang literasi di Indonesia saya masih kurang banyak. Nah, itu Indonesia secara keseluruhan.
Bagaimana dengan Maluku Bagaimana Utara? dengan Maluku Utara? Kayak gitu. Khususnya kota Ternate ya. Betul. Saya tuh meskipun orang bilang naik tapi kayak tidak tegaan, kayak lihat orang di sekitar juga tuh kayak belum bisa saya. I have to give something gitu ya. Betul. Kayak harus punya good social impact. Iya, iya, iya. Kalau saya menamakannya investasi sosial. Investasi sosial itu bahasa-bahasa Ya, that's business too. that's business ya, betul. Jadi 2017 baru saya setelah dari Malaysia langsung saya balik ke sini ke Ternate. Dari 2017 17 balik. saya balik ke Ternate, berdirikan kampung Inggris pertama dengan nama domainnya Desa Inggris Ternate. Desa Inggris Ternate. Ya, kebetulan itu bertepatan di lokasinya di Kasurian. Oh, di rumah. Oke. Masih di rumah 2 minggu 3 minggu saya baru buka pasang pamflet sakit langsung. Karena saya kira hilang yang begitu seperti itu ya. Oh, Ya, ini ada kepercayaan itu juga. there's something Yeah, it's about like a magic. mystic, yeah, mystic, like a magic, yeah, like a ghost, Oh, iya, something iya. like that. Jadi sama dengan sepak bola yang kemarin ya. Iya, Ada yang dari Ghana, iya, ya. Ghana pasang dukun ya. Ghana pesan dukun. Ternyata bukan cuma berlaku di bola, bahasa Inggris juga. Iya, iya. Saya 2 minggu 3 minggu saya sakit. Sakit. Ya, oke. Kemudian ada orang tua lah. Ini ada mistik-mistiknya. Oke. Kita harus cerita juga kan, Oke, karena siap, ini siap, berdasarkan siap, kultur siap. juga. Jadi orang tua dari daerah lain datang ke Semandi, setelah itu sembuh, terus siram air tuh ke siron Oke, rumah oke. sudah hilang semua. Saya putuskan untuk cabut spanduk, Oke. pindah untuk di Kolon Cucu. Jadi dari 2017 pindah 2018 ke Kolon Cucu. Kolon Cucu ke Mister bla bla bla. Mister Bla Bla punya belakang. Oh, jalan Mister naik ke bla bla dalam. bla punya belakang. Iya. Oke, Mister bla bla. Halo Mister Bla Bla, siap. Mister Bla Bla belakang jalan naik ke daerah, Mister Bla Bla kan depan ya. Oke. Mister Bla Bla itu termasuk yang lama juga tuh, Iya, senior Pak. kita punya Iya. senior. Saya pe konco juga itu Mister bla bla. Betul. Mister Bla Bla itu luar biasa juga, Iya, kontribusi banyak. siap. Nah, itu saya di belakang itu di pertigaan pas kantor lurah, Oke, Boleo tahu, tuh naik tahu, ke iya, daerah, iya. jadi ada pertigaan situ, tepat di situ. Oh, di pojokan di pas di pertigaan. Pertigaan pas. Menghadap jalan. Mana pertigaan jalan pas. ya, ada ke atas dia. Hmm. Itu kebetulan teman punya rumah, dia punya kakak sepupu juga mendukung, jadi kasihlah kantor di situ. Oke. Tapi tompe ruang belajar itu manfaatkan warga per rumah-rumah. Oh. Jadi misalkan warga per rumah yang lantai 2 kosong, tom bayar warga Oke. gitu. Kemudian ada ini alhamdulillah juga terima kasih buat Pak Lurah juga yang kontribusi juga kasih apa kalau istilah di desa-desa tuh atau di kelurahan tuh ada kayak rumah bidan atau rumah apa gitu untuk pemeriksaan gitu. Oke. Kebetulan malamnya sudah kosong tuh pagi itu. Oke. Jadi harus bilang harus gedung ya mewah-mewah. Jadi mindsetnya harus Iya, iya. diperkerucutkan, tapi goalnya harus dapat kayak gitu. Jadi bukan place dulu, tapi Betul. produk dulu ya. Betul. Nah, iya sih itu. Jadi Ya, kalau itu dari ilmu- marketing ilmu- manajemen. manajemen 4P ya. namanya. Tempat apa, Pak? 4P. Nah, saya boleh tahu itu. 4P itu produk, ya. Produk, place, Produk, Ah. place, produk, price, place, and Oh. promotion. Justru place ini ditempatkan di nomor 3 ya. Ya, nomor yang ketiga karena Oh. setelah produk harus price harganya gitu kan. Harga. Harga produknya berapa. Iya. Terus tempatnya. Karena orang sekarang kan di dunia marketing orang bisa jualan online tanpa Betul. tempat. Jadi Betul. place itu ya kalau memang udah betul-betul mapan gitu kan. Jadi bukan berarti bikin usaha harus tempat dulu. Kita agak sedikit Betul. menyinggung bisnis ya. Betul sekali. Karena selain berbagi pengetahuan, ini adalah dunia bisnis yang tidak bisa Betul. dipungkiri bahwa Betul sekali. dunia pendidikan orang harus belajar, harus membayar. Iya, itu lagi. Bukan karena kita kemudian generalisir bahwa pendidikan itu adalah harus punya uang juga. Cuma karena ada orang-orang lain yang juga mau berbagi tanpa ada uang juga. Cuman ya kita juga harus survive untuk mempertahankan segala macam. Di dunia saat ini ya seperti itu kondisinya. Oh iya. Jadi place itu ditempatkan di ketiga ya? Ya, 3. Nah makanya kenapa di Pare itu kalau kita lihat
orang-orang punya depan rumah saja mereka pakai belajar. Iya. Gitu. Jadi artinya bahwa dengan tempat seadanya saja itu proses belajar mengajar Ya, bisa saya terjadi. kira prinsipnya bisa jadi eh, semua orang adalah guru dan Ya, semua tempat adalah sekolah. sekolah. Jadi kalau kita pakai prinsip itu ya di mana ruang belajar ya, Betul. mau di jalan, mau di taman, mau di, bukan sesuatu yang harus ada AC-nya segala Betul. macam, karena ya saya lebih banyak belajar dari pengalaman sih Betul. kalau saya pribadi, karena orang-orang yang berpengetahuan itu dalam dunia nyata Betul. itu ya, kalau di akademik ya dunia akademik mungkin kita belajar banyak teori ya, tapi kalau di dunia realistic life, when you finish your Iya. Betul. kuliah ya sudah. Ada ya, oke. Ya, jadi itu kembali Bang. Jadi begitu saya belajar di Kulon Cucu, itu hanya manfaatkan itu rumah-rumah warga. Oke. Nah, jadi kebetulan warga juga support, Pak RT juga support. Nah, Pak RT justru pembukaan pertama pindah di Kulon Cucu, Pak RT yang buka acara. Masya Gitu. Allah. Dan libatkan juga salah satu selebgram ya, kalau Ternate itu kita kenal dia Priscil lah, Priscil. ya selalu tampil-tampil. Dia support sekali. Saya juga belum mampu waktu itu bayar dia, tapi dia bilang Repok saya support kayak gitu, untuk pendidikan saya suka, bahasa Inggris saya suka kayak gitu. Nah di keserian ini sedikit ada 2 orang juga yang bantu saya harus berterima kasih ke mereka berdua juga. Bang Imo juga dengan pacarnya, saya lupa lagi, astaga. Halo Bang Imo, salam kenal juga nih. Bukan pacar, jadi mantan nih, Mantan. jangan sampai Bang Imo bilang ih pacar, tapi bini kalau dikasih ini pacar yang mana. Oh gitu ya. Sebeda tuh. Nah, kemudian di Kulon Cucu juga ada 2 orang lagi namanya Bang Bren juga. Nah, kita ini seleten semua, dan Oke. juga Bang Lan gitu, Morgan biasa kita sebut. Ini Mr. Morgan. Iya, Mr. Morgan. Ini di sekolah-sekolah untuk Oke. pacu sosialisasi ke sekolah-sekolah. Luar biasa. Betul sekali. Jadi yang awal itu starting pointnya awalnya itu memang volunteer ya. Volunteer, Iya. masih volunteer sekali. Kemudian saya bilang ke mereka bahwa saya belum bisa gaji kayak gitu. Tapi kalau misalkan kelas pertama mulai, saya kasih kalian yang ambil yang pertama biar saya ngajar gratis. Oke. Justru saya bayar mereka, baru saya ngajar gratis. Tidak masalah. Intinya saya membangun ekosistem. Oke. Kayak gitu. Memang startingnya kayak gitu. Iya betul. Saya harus merelakan atau menjual jiwa saya dulu. Pertama Iya, ya istilahnya gitu ya. Menjual dulu jiwa saya untuk biarkan saya dulu, tidak harus dibayar dulu. Tapi saya pikir jangka panjang itu akan dia kembali. Ya, Luar sendirinya. biasa. Di awal-awal kalau berharap langsung bayaran. Oke, ini It pengalaman yang luar biasa ya menurut saya, bagaimana seorang Mr. Epox itu mulai meniti kampung Inggris Ternate Betul, ini ya, betul. dari sebelumnya desa Inggris Ternate. Desa Inggris Ternate menjadi kampung Inggris Ternate. Ternate. Saya dengar-dengar katanya kampung Inggris ini kemudian dari sana, dari Kulon Cucu itu, Betul. kemudian sekarang sudah home base-nya di Benteng Oranye Ternate ya, di mana tempat kita podcast sekarang nih. Betul. Itu sejak kapan beroperasi di Benteng Di Orange? Benteng Orange. Ya. Jadi dari Kulon Cucu itu kemudian kita pindah ke Tapak dulu. Oh, Dulu Tapak. ya, dulu Tapak belum sebagus sekarang. Dulu masih rumah yang orang duduk sebelah Kalau, yang ada DP rumah-rumah di daerah. DP rumah Oke. daerah. Tompak yang itu, Kak. Oh. Jadi banyak lika-liku yang lewati soalnya. Siap. Itu bayar di yang punya kafe itu belajar sebagai daerah. Kebetulan orang fokus ke Laos semua, itu orang yang pakai sebagai daerah. Oke. Ada 2 tanpa di situ. Terima kasih juga buat Ci dan Om yang punya Sudah memberikan ruang ya. sudah memberikan ruang, dan kita bayar per bulan juga. Nah, alhamdulillah bisa di Mojo. Jadi di waktu itu memang kelasnya tiap malam atau ada jadwal Kelasnya tertentu? tiap Tiap malam. malam. Jadi kita belajar gitu, kita Full mulai 24 jam. tidak, dia mulai dari jam 5 sampai jam 10 malam. Dan itu Bukan, maksudnya tiap satu minggu itu di tiap malam itu belajar biar malam minggu. nah, dia Senin sampai Kamis saja. Oh, Senin sampai Kamis. Ya, karena kita pikir bahwa weekend itu pasti banyak orang yang nongkrong. Siap. Jadi kita juga tidak mengganggu orang punya. Jadi antusias pesertanya juga waktu itu mas cukup Banyak ya? Meskipun dengan keadaan itu, tempat yang segitunya, itu yang dampak yang dari Kulon Cucu itu masih ikut. Terus mereka setia itu. Jadi saya berterima kasih kepada student sebenarnya, bukan kepada pemilik,
saya ini bukan yang bekerja, tapi student itu yang melihat bahwa bukan tempatnya yang harus kita Oke, masuk, not tapi the place, but the Iya. product. iya, we are not talking about the place, Yeah. but we are talking about the quality. Yeah, the product Iya, the product and the actually. quality. Yeah, product and the quality. Iya. Jadi kualitas itu menentukan segalanya sebenarnya. Oke. Kayak gitu. Itu orang pasti menilai itu, dan itu akan bikin marketing mouth to mouth ya. Iya, Jadi iya, iya. mulut ke mulut tuh. Iya, Kita oke. dibicarakan itu. Nah, jadi waktu saya pindah di di Tapak itu tahun 2019. 2019. Ya, jadi 2017 di Luar Kastrian, 2018 di Kulon Cucu, 2019 di Tapak. Setelah itu 2020 Covid, kita pindah online semua. Online. Oke. Sampai 2023, baru 2023 akhir kami masuk di Benteng Orange. 2023 akhir. Betul. Oke, berarti ini 3 tahun ya, sekian ya. Betul. Itu sudah 3 tahun di sini kita di Benteng Orange, dan itu melalui salah satu juga pelaku, kita sebut pelaku aircraft juga, mungkin namanya Bang Jandri. Oke. Nah, kami lewat beliau juga untuk masukkan ke sini. Saya juga berterima kasih ke beliau Oke. dan lobby-lobby ke pemerintah kota juga untuk sampai memfasilitasi kita masuk di sini. Dan kita punya 2 ruangan sendiri untuk kantor, 1 ruangan ini untuk khusus kantor, Satu ruangan. 1 ruangan besar, ada 3 Los, petakan itu, ya. itu khusus untuk Kelas. belajar di kelas. Oh, Untuk jadi kita dapat apakah sering belajar juga di outdoor, taman-taman ya, outdoor? taman sering kita kelas-kelas kayak misalkan anak-anak SD, Oke. ya SMP. Terkadang kita juga jenuh, Fun education ya. iya, jadi kita harus bawa ke outdoor juga. Oke. Soalnya tekanan psikologi saya tahunya, Pasti. iya, sudah belajar ini mohon maaf saja, belajar di sekolah juga dengan hal yang sama, setiap tahunnya begitu, di dalam satu ruangan, skemanya sama, duduk membelakangi. Iya. Gitu. Ya, kita pakai sistem Finlandia. Brivie, makanya kami punya kurikulum namanya Brivia. Brivia. Brivia itu gabungan dari Britain, Britain. Finland, Amerika. Oke. Kayak gitu. Jadi yang kita adopsi dari Finland itu adalah cara duduk mereka yang bentuk U. Jadi pendidikan itu tidak bisa membelakangi satu sama lain, itu membentuk karakter Oke. bersaing. Oke, I see. Kita tidak menumbuhkan hal itu. Kalau Jadi lomba, bentuk kelas juga bisa mempengaruhi bagaimana orang betul, belajar ya. orang belajar. Karena Yang duduk depan merasa bahwa dia paling hebat. enggak sih, kalau saya melihatnya torang Iya. di budaya torang mungkin torang lebih memilih duduk di belakang daripada duduk di depan. Iya, betul. Nah, ini agak sulit karena saya pikir ketika torang juga kan kalau sering duduk di muka nih akan dapat tunjuk yang guru terus misalnya kan. Takut Jadi, juga panik. takut juga kakak guru tunjuk di muka begini, tidak tahu. Mungkin itu juga salah satu Iya, ketakutan. Betul. Tapi saya sepakat juga sih, karena kalau orang terus, saya sering bilang kalau tong terus berada di belakang, bagaimana tong mau ke depan gitu kan. Betul. Nah, kalau formatnya seperti itu, format Finlandia ya. Tapi Betul. saya dengar Mr. Ibox ini mau pi Finlandia. Waduh, iya betul sekali. Nah, Mr. Ibox ini juga punya pengalaman di luar negeri yang luar biasa. Menurut saya kalah sih dalam konteks yang begitu, karena ini tidak karena saya baru Ron Jawa, Ron siap. Halmahera gitu kan. Nah, sangat pengen sekali bisa berkunjung ke Amerika, mungkin ke Turki atau kemana. Ya sebagai pengalaman aja. Tapi Karena luar bukan biasa. untuk memotivasi orang bahwa saya harus ke sana, bukan. Tapi tong harus melihat banyak hal dan bisa memotivasi sesuatu yang bisa tong bawa pulang. Tapi ya saya pengen dengar cerita dulu nih, bagaimana Mr. Ipox bisa sampai ke Betul. Amerika dulu. Waduh, siap. Karena Mr. Ipox ini juga salah satu penerima beasiswa LPDP ya. Tahun Penerima berapa itu? beasiswa LPDP tahun 2017, tapi berangkatnya baru di 2020. 2017 dapat, tapi 2020 baru berangkat. Berarti 3 tahun ya? Ada 3 tahun sekitar. Wih, Karena selama. kita waktu itu kita butuh persiapan bahasa juga. Oke. Karena kan waktu itu syarat untuk beasiswa Indonesia Timur dari LPDP itu hanya dimasukkan TOEFL ITP, sedangkan di kampus itu masing-masing mereka minta IELTS. Jadi kita setelah lulus 2017, Apa bedanya itu antara TOEFL dan IELTS? sebenarnya itu
tes kompetensi yang diadakan masing-masing lembaga. Yang satu milik Amerika dan yang satu milik British. Inggris, ya. Kalau yang IELTS itu dia lebih ke British. Kemudian yang TOEFL itu dia ke Amerika gitu. Jadi isi tesnya juga berbeda dari aksennya. Aksen British sama aksen Amerika ya. Misalkan kita dengar aksen Amerika ya, please come to my house for tea and complex. Nah, tapi kalau di IELTS, would you please come to my house for tea and complex. Jadi kayak aksen yang aksen British kayak British apa ya? Kayak UK ya? Iya, aksen UK yang kerajaan-kerajaan gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kita terbiasa dengan TOEFL itu dengan sebutan R, ya, water. Tapi ketika di IELTS, iya jadinya water, betul, Bang Sek. Ya. Water or bottle. Iya, atau biasa disebut dia Iya. Seperti orang bakunya-kunya orang sini bilang. Atau baca water. Nah, ada kan British juga, British ada versi yang Cockney sama PH. Kalau Cockney itu dia kayak Irish. Iya, dia kayak Irish. Irish itu Irlandia ya, yang dukung Irlandia. Harus tahu aksen Englishnya. Iya, betul. Anglo-Saxon. Iya, Anglo-Saxon. Yes. Wah, banyak tahu Bang Sek dari sejarah. Kan belajar juga. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu. Jadi waktu saya terima LPDP 2017, baru 2020 baru berangkat. Gitu. Pas COVID langsung berangkat. Cut dulu, lihat. Oke, jadi awal-awal mau ke Amerika nih, pasti orang kan orang nih kan, orang-orang lokal nih ke Amerika nih, do kesana nih, bicara si anak do kesana, itu kan dalam hati pasti begitu ya. Betul. Walaupun tong sudah menguasai setengah dari percakapan bahasa Inggris hari-hari, orang sini bilang, tapi berhidup di lingkungan mereka dengan bahasa Inggris yang full. Itu pengalamannya gimana, Mr. Fox? Jadi awal itu mungkin waktu saya sampai di Amerika, saya cuma kaget dengan culture shocknya. Gitu. Pasti. Tapi kalau bahasa Inggrisnya mungkin saya sudah pengalaman di beberapa tadi. Yang tadi suruh ke Turki, ke Singapura juga, sama ke Australia juga. Nah, di paling culture shocknya kayak gitu. Kemudian ditambah juga COVID. Ya waktu itu masih beredar tentang banyak Asia itu di punishment ya, kita dapat punishment gara-gara COVID itu. Jadi saya skip yang itu ya. Tapi yang saya mau bilang bahwa culture shock yang pasti butuh penyesuaian gitu. Karena saya tidak pernah hidup berlama-lama di sini, di negara orang. Paling kalau yang berkunjung ke beberapa 1 minggu, 2 minggu. Seperti wisatawan lah ya. Wisatawan. Tapi ini kita sampai 1 tahun, 2 tahun. Ya, itu sudah tinggal sih. Jadi penduduk di sana ya. Jadi culture shock yang saya biasa alami kayak gitu. Jadi dalam masa studi di Amerika itu pengalaman yang paling tidak enak itu apa? Waduh, saya pengalaman yang paling tidak enak paling makanan ya. Makanan itu kita kan terbiasa makan nasi toh. Ya. Bira, pokoknya harus ada bira ya, nasi. Udah gitu kan. Jadi kalau ada nasi ya toh makan, tapi kalau ternyata nasi, wah ini belum dianggap makan. Tapi prinsip begitu. Tapi selama di sana justru saya bisa berbaur kayak gitu. Jadi makan bread. Iya, makan ya kita ala-ala sedikit ya. Ala-ala bread, roti, pizza ya. Iya. Apalagi jadi saya biasanya saya masak itu dibakar dulu rotinya. Setelah itu baru saya kasih telur, saya goreng telur juga, baru tambah selada. Baru mungkin pepper jack cheese-nya, pepper jack. Saya biasa pakai pepper jack, terus baru tutup. Yang enak di pepper jack, lagi. Jadi memang makanannya itu cuman ada beras juga, cuman ada mahal beras, ya. Ada beras tuh kurang lebih harga $5 kayaknya sekilo. Kayaknya sekilo kayaknya. Kayak 5 kilo. Nah, $15 dia. $15. Iya, 100 sekian. 170.000. Itu per 5 kilo. Iya, per 5 kilo.
Jadi saya lebih pilih roti karena kebetulan roti gandum. Oke. Jadi bukan roti terigu. bukan Oke. terigu. Karena terigu juga dari gandum sebenarnya. Iya sih gitu. Aduh. Iya, Jadi tetap ada roti mahal. gandum, ada roti terigu. Saya juga bingung penamaannya padahal Padahal sama sih. iya, Bahan dasarnya. bahan dasarnya sama. Nah, Gitu. studinya selama berapa lama tuh di Amerika? Saya studi 2 tahun, Abang. 2 tahun. Ya. Kemudian 1 tahun kerja di sana. Oke. Jadi dalam pergaulan dengan menggunakan bahasa Inggris itu memang sudah ini ya, Iya. banyak hal yang bisa orang. Banyak hal. Jadi ketika yang paling tersulit itu adalah bagaimana kita masuk dalam forum diskusi. Oke. Nah, jadi diskusi itu terkadang kita butuh cerna informasi cepat, kemudian orang bilang repetition dari atau paraphrase dari Iya, iya, bahasanya iya, dosen. Nah, itu yang agak setengah mati. Oke. Mereka sudah lincah, kita di sini masih pikir, aduh bagaimana dia punya bahasa Indonesia, bagaimana dia punya pemahaman How bahasa to Indonesia. make a structure Iya, of the kayak gitu. yeah. Makanya kita harus punya kayak mapping plan kayak gitu biar cepat untuk pola ya, Iya, iya, iya. pola gitu. Biar Jadi cepat orang-orang di kayak sana gitu. kalau saya lihat mereka lebih ke bagaimana mapping Iya, problem. betul, betul. Nah, kita di sini agak sedikit kaku karena how to break down Iya, iya. the issue. Iya, brainstorm segala Ya, macam. brainstorming Kita- segala iya, macam dan kita tidak pernah terlatih untuk itu. Iya. Saya melihat banyak hal seperti itu. Jadi betul. bagaimana menemukan penyelesaian masalah yang Yang cepat muncul tapi ya. terstruktur ya. Betul. Saya kira itu sangat penting karena dari pengalaman-pengalaman itu orang bisa tahu bahwa orang di sana itu belajarnya terstruktur, Betul. sistematis. Dan Dan ketika orang bicara itu sangat enak didengar. sangat enak ya, betul sekali bahasanya Ya, segala macam. that's education. Yes, exactly. That's education. education, not politician. You know? Tiba-tiba so masuk Iya. ke sini. Jadi ketika orang kemarin ketemu dengan orang dari Amerika, bagaimana orang memetakan problem dan Iya, mengikuti apa yang sampaikan. Saya kira kalau orang tidak belajar dan betul. tidak mencerna kalimat yang orang sampaikan, orang pasti tidak bisa feedback. Betul sekali, betul sekali. Nah, setelah 2 tahun di Amerika, terus pulang atau masih menetap di sana tuh? Masih menetap 1 tahun di sana. 1 tahun Iya, untuk dan itu saya kerja. kerja. Kerja itu saya lumayan. Kerja Ini apa saya, itu? Saya spill sedikit. Ini waktu itu saya cuma data entry. Oke. Kebetulan saya komputer. Oke, kemudian data entry. saya Data entry, iseng-iseng saja. Lumayan, dia gajinya sekitar 43 juta per bulan. Waktu itu. 43 juta per bulan. Per bulan. Itu cuma data entry. Data entry. Non stop atau? Enggak, dia kerjanya cuma 5 jam per hari. Per hari 5 Per jam. hari 42 juta per bulan. 42. Kok bikin apa pulang gitu? Itu yang saya bilang, Abang Sek. Mungkin tadi yang saya bilang dari awal bahwa saya mau good social impact kayak gitu. Oke. Investasi sosial tadi ya. Mau berdampak tadi. Soalnya kalau saya bercermin dari saya punya orang tua. Ini ICB. Oke. CB itu ya 5.000 10.000 kasih itu sudah, maksudnya orang tera GP tera apa tera kakak tera makan kasih kayak gitu, tera ada pinjam kasih. Oke. Jadi investasi sosial yang memang jadi dasar Anda untuk kembali mengabdi ya di Ternate. Iya. Saya belajar salut ya. Dari CB saya. Oke. Jadi setelah pulang, betul. Jadi setelah pulang itu saya lanjutkan lagi untuk kontribusi sosial sama untuk seriusi membangun izin-izin dari Kampung Inggris tadi. Oke. Jadi waktu menyiapkan itu kelembagaan dan segala macam secara administrasi. resmi. Maka terbentuklah LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan, melalui izin melalui Kemendikdasmen. Dan juga LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, izin melalui Kemenaker. Untuk persiapan semua ketika orang-orang butuh kursus, kita masukkan ke lembaga kursus dan pelatihan. Tapi kalau orang-orang mau persiapan kerja, kita masukkan dalam latihan lembaga pelatihan kerja. Oke, jadi sekarang di Kampung Inggris ini kalau ada yang pengen belajar bisa langsung datang di Benteng Orange. Benteng Orange ya, khususnya untuk Kota Ternate ya. Kota Ternate kayak Kampung gitu. Inggris. Mudah-mudahan kita ekspansi ke 9 kabupaten. Insyaallah. Jadi selain bahasa Inggris, ternyata di Kampung Inggris Ternate ini juga mengajarkan bahasa Mandarin. Ya. Betul.
Ini gimana? Kenapa ke Mandarin lagi? Apakah Mister Ipox ini juga menguasai bahasa Mandarin? Betul. Saya waktu itu kebetulan pernah kursus bahasa Mandarin juga. Oh, pernah kursus juga. Pernah kursus juga. Saya bilang saya punya prinsip belajar sampai mati. Oh, oke. Pokoknya selama Iya. masih hidup belajar terus. Sama kayak Bang Sek. Jadi sebenarnya bahasa Mandarin itu motivasinya karena apa? Oke. Sebenarnya saya ini agak sedikit apa ya? Maksudnya bukan kecewa tapi lebih ke saya lihat di Maluku Utara, daerah Maluku Utara. Bahwa rata-rata yang ada di ya ini bukan bab saya untuk cerita ini. Oke. Cuman ini saya melihat sebagai karena seorang masyarakat biasa, saya melihat bahwa banyak pekerja-pekerja asing yang masuk kayak gitu. Saya khawatirnya, Terutama dari Cina ya. ya saya khawatirnya ini cuma miskomunikasi yang terjadi di Lapangan. Kayak misalkan saya punya teman pengalaman, dia cerita waktu dia bekerja di salah satu tambang, itu instruksinya dari teman-teman dari Cina, angkat itu barang ke atas, tapi karena dia tidak paham, dia tetap taruh di bawah. Oke. Jadi Cina marah-marah di atas, teman-teman dari asing dari Cina lah marah-marah di atas, tapi dia tidak mengerti, tidak paham. Nah ini yang saya bilang miskomunikasi nih antara. Kalau saya almarhum Kadis bilang bukan miskomunikasi, nona komunikasi. Oh. Karena mis itu kan nona, Pak. Oh. Iya juga sih. Jadi nona komunikasi. Nona komunikasi. Ya, karena dalam bahasa kalau orang terbuka mengerti, ya susah aja. Nah, itu dia. Betul. Orang suruh buang karena kau simpang, kan? Betul. Terus izin minum. Oke. Terus ditambah juga dengan saya lihat bahwa banyak pekerja dari luar juga, maksudnya luar dari Maluku Utara. Saya ingin bagaimana biar teman-teman dari Maluku Utara yang ikut andil juga masuk dalam posisi-posisi besar kalau sudah menguasai bahasa Mandarin. Oke. Bukan, maksudnya saya pengen tahu nih, itu kan tadi motivasinya bagaimana mengajarkan bahasa Mandarin juga. Bahasa Mandarin. Tapi kan bahasa Mandarin ini kan DP tulis juga susah. Betul. DP pengucapan juga rata-rata kalau menurut saya ya. Betul. Itu pengucapannya hampir sama bunyinya gitu. Bersama. Betul. Bunyi sama, DP arti beda-beda ini. Apalagi DP tulis gitu ya. Iya, betul. Nah, saya dulu punya pengalaman juga dengan salah satu teman almarhum. Insyaallah jannah tempatnya. Dia seorang volunteer bahasa Jepang di Weda. Bahasa Jepang. Karena dia punya pengalaman juga sebagai TKI di Jepang selama 3 tahun. Dan ketika dia pulang ya dia seperti Mr. Ipox juga pengen mendedikasikan pengetahuan dan pengalamannya dalam bahasa Jepang itu ke orang lain sebelum dia kemudian dipanggil Tuhan, dan luar biasa. Biasa. Dia baru mengucapkan, kalau bahasa Jepang sih agak enak ya dari bahasa Cina. Tapi tulisannya hampir mirip gitu. Ya kan? Iya, jadi bahasa Jepang itu sudah kalau konsonan vokal kita bisa menulisnya dalam dalam pengucapan yang bahasa Indonesia juga atau masih bisa. Tapi kalau bahasa Cina ini kan, nah itu dia yang bikin saya. Betul. Jadi sebenarnya saya punya teman yang sama yang pernah ambil bahasa Jepang juga. Ketika saya sama-sama dengan dia kursus bahasa Mandarin, dia menganggap bahwa yang paling susah itu bahasa Mandarin ketimbang bahasa Jepang. Oke. Ya. Kenapa? Karena dari Hanse-nya, gitu, tulisannya tadi kan. Kemudian pinyin itu yang pengucapannya segala macam. Kemudian ada juga dari nada. Kan Mandarin punya 4 nada. Oke. Nada itu arti masing-masing ya? Iya. Jadi dalam nada kalau diterapkan dalam kata artinya berbeda. Misalkan ada 4 nada ini, ada yang lurus gini kan. Kalau huruf A terus ada datar gini, ya. Itu bacanya A. Oke, kemudian kalau ada naik garis huruf A kemudian ada miring sedikit garis naik itu A ya. Kemudian ada kalau kayak misalkan V kayak gitu, huruf A tapi ada kayak V turun baru naik itu A. Kemudian yang terakhir turun A kayak gitu. Itu beda-beda gitu. Kayak ma itu beda-beda artinya. Wah, mudah-mudahan saya bisa termotivasi untuk belajar. Nah, di kampung Inggris Ternate itu bahasa Mandarin itu pengajarnya ada berapa?
Kita punya 2 pengajar Dua pengajar khusus Mandarin. khusus Mandarin. Kalau untuk bahasa Inggris sendiri? Bahasa Inggris kita sudah punya 13 pengajar. 13 pengajar. 13 pengajar. Kayak gitu. Itu memang keluaran Kampung Inggris Ternate Itu atau? Keluaran Kampung Inggris Ternate. Oke. Jadi misalkan dari siswa yang unggul biasanya itu kita biasa coba untuk panggil mengajar Asisten dulu. Oke. setelah asisten naik ke pengajar awal baru pengajar senior. Nah kita panggil semua itu dengan kurikulum kita sudah bangun. Oke. Gitu. Mantap ya. Jadi visi Mr. Ipox dan teman-teman di Kampung Inggris Ternate, visi misinya Visi. apa nih? Jadi sebenarnya bukan visi dari Kampung Inggris Ternate, tapi visi dari lembaga kursus Nobel Future Education. Nobel Future Education Education Kampung yang Inggris membawahi ya Kampung Inggris itu sama bahasa Mandarin atau area Mandarin itu masuk dalam satu lembaga yang namanya Nobel Future Education. Nobel Future Education. Education. Oke. Kemudian Nobel Future Education itu punya yayasan. Oke. Iya, yayasan. Ya, mereka semua itu naungan di bawah yayasan Nobel Future Education. Oke, jadi Nobel Future Education subnya itu ya? Iya, betul. Dua program. Dua program itu. Program Kampung Inggris Maluku Utara sama program Kampung Inggris, area Mandarin Maluku Utara. Area Mandarin Maluku Utara. Jadi kelasnya juga beda-beda ya? Kelasnya beda-beda. Kemudian visi kita itu fokus pada pendidikan, kemajuan pendidikan di daerah Maluku Utara. Pendidikan dalam konteks umum atau dalam konteks bahasa? Konteks bahasa saja. Dan komunikasi kayak gitu. Kemudian misi kita itu menjadi, ya kalau misi ini mungkin terlalu subjektif ya, tapi oke, sesubjektif kita tetap rasional bahwa ya itu target kan, jadi memang harus pasang visinya. Iya, betul sekali Bang. Jadi menjadi yayasan, lembaga, kemudian menjadi kampus bahasa di Maluku Utara, spesialis gitu ya, khusus untuk bahasa. Jadi fakultas bahasa dan 7 program 7 jurusan yang akan kami bangun. Saya targetnya itu bahasa-bahasa yang internasional, bahasa Inggris otomatis, kemudian bahasa Mandarin, bahasa Jepang, kemudian bahasa Jerman, kemudian Prancis, bahasa Arab ya. Tapi Arab mungkin ini hanya opsi karena sudah banyak gitu. Bahasa Spanyol, kemudian bahasa Prancis, dan terakhir itu bahasa Portugal. Oke. Menarik ya. Tapi kalau boleh saya saran ya, sebagai bahasa ibu di mana Kampung Inggris Ternate itu berdiri, kayaknya kita juga harus memasukkan salah satu, karena bahasa Ternate juga ancaman itu. Nah, justru saya mikirnya bahwa benar sekali Bang Sek. Saya mikirnya bahwa bahasa Ternate, bahasa Makian, bahasa yang ada di Maluku Utara ya, itu menjadi mata kuliah wajib. Oke. Iya, menjadi mata kuliah wajib di dalam program program atau jurusan. Keren. Kayak gitu. Misalkan saya sebagai mahasiswa awal, saya mengambil jurusan bahasa Portugal. Oke. Saya juga akan dapat mata kuliah wajib bahasa Makian di semester 1. Semester 2 ada bahasa Ternate, semester 3 ada bahasa Morotai, semester 4 ada bahasa Dansa. Dan bahasa Sawai juga kan masuk. Ya, kalau saya berkontribusi untuk materi literaturnya. Iya betul. Oke, menarik ya. Harapannya kira-kira untuk kedepannya diharapkan Kampung Inggris dan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin di. Tapi Abang Sek, saya sebelum selesai, saya mau tanya Abang Sek. Dulu Abang Sek juga pernah banyak kontribusi mengajarkan bahasa ke daerah ya, di Weda ya. Di Weda. Nah itu sudah berapa lama dan tantangannya apa kira-kira? Ya sebenarnya begini, dulu itu memang karena termotivasi saja. Saya juga punya basic pengetahuan bahasa Inggris dan kemudian tertarik berminat untuk belajar lagi bahasa bapak saya, karena memang bapak saya orang Weda dan ibu saya orang Hiri, atau berbahasa Ternate. Dan saya lahir dan besar di kota ini dan bergaul dan hidup dengan mama keluarga. Jadi di Hiri sana ya. Di Hiri dan di Ternate, dan hampir tiap saat menggunakan bahasa ibu itu bahasa Ternate. Jadi saya aktif sekali berbahasa Ternate.
selain suka belajar, terutama yang menantang gitu ya, termasuk Iya. bahasa Inggris. Saya kemudian termotivasi untuk belajar bahasa Inggris waktu itu. Secara otodidak. Oh, Ya, tidak. otodidak. Iya. Wow. Dan memberanikan diri untuk kemudian speaking dengan Wow. bule gitu. Sangat luar biasa. Yap. Jadi orang cerita tentang orang yang sekolah di kampung Inggris Iya. dalam waktu durasi yang cuma 3 bulan dan tidak memotivasi diri lagi gitu ya. Kampung Inggris yang Di Pare maksudnya. di Pare. Saya cerita tentang orang yang ke Pare dan belajar bahasa Inggris tapi kemudian tidak termotivasi untuk terus meningkatkan kapasitas ya, kemampuan bahasanya. Iya. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Betul. Karena saya sendiri pengen ke sana. Iya. Ya. Betul. Pengen mengunjungi bukan untuk belajar sebenarnya, untuk melihat bagaimana mereka belajar. Ekosistemnya. Karena sistem yang mereka bangun adalah sistem yang harus kita adopsi untuk membangun sistem di lingkungan kita gitu ya. Karena belajar ini mau di mana saja tadi saya bilang. Iya Mau sih. di mana? Mau di kamar, mau di taman, mau Betul. di jalan. Nah, belajar dari pengalaman pribadi saya untuk menekuni bahasa Inggris ini karena memang self motivation aja. Self motivation. Self motivation. Rajin nonton bahasa Inggris yang tanpa pakai teks. Film-film Inggris atau film Amerika yang tanpa pakai teks, dan kemudian mengingat kata-kata yang tidak saya pahami saya baca. Dan ketika saya menonton cerita-cerita sedih dalam bahasa Inggris, saya sering menangis sendiri di depan YouTube, dan orang kemudian menertawakan saya, kenapa nggak nonton terpakai teks tapi nggak menangis gitu. Nah, artinya bahwa apa yang diceritakan di dalam video-video itu adalah sesuatu yang memang tong pahami gitu, karena tong menguasai bahasa Inggris. Nah, di sana itu saya pernah bangun komunitas peduli bahasa yang mengajarkan 3 bahasa secara volunteer. Wow, bahasa apa saya itu, Pak? Bahasa Inggris, bahasa Sawai Weda, dan bahasa Jepang. Nah, pengajarnya rata-rata tidak dipungut biaya. Wow. Dan maksudnya pengajarnya kita tidak membayar karena mereka sukarela mau mengajarkan ilmunya, dan siswa tidak dipungut biaya. Jadi waktu itu memang cuman motivasi saya, bagaimana teman-teman, apakah kalian mau bergabung di sini untuk berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan di sini. Jadi kalau tiap pulang kantor sore itu saya sudah tenteng papan dari rumah. Jadi orang tanpa belajar itu memang ada di namanya Taman Loite Glas dulu itu. Iya. Jadi tiap pulang kantor saya tenteng papan ke sana dengan saya adik-adik waktu itu yang mau bersepakat gabung. Wow. Sudah tiap sore saya beli spidol sendiri. Kalau ada uang lebih saya beli buku-buku untuk buku sama pulpen untuk adik-adik yang belajar. Dan rata-rata yang datang belajar itu malah adik-adik di tingkat SD. SD yang paling banyak. Yang paling banyak. Karena yang besar mungkin malu ya. Saya tertahu juga apakah mereka malu. Tapi ada beberapa yang orang besar juga yang pengen belajar. Tapi itu berlangsung kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Kemudian Septaman itu mulai sakit-sakitan yang biasa Jepang itu. Mudah-mudahan apa yang dia berikan untuk komunitas dan adik-adik di sana itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sudah almarhum. Amal jahiri aja. Ya, jadi amal jahiri beliau luar biasa. Saya masih ingat sampai sekarang. Memang dia meninggalnya di Jawa, pulang ke Jawanya. Jadi saya tidak bisa bertemu lagi dengan beliau. Nah, kemudian saya juga mendirikan, setelah komunitas itu saya juga mendirikan lembaga PKBM namanya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Waktu itu dengan teman-teman di sana sering juga warawiri di Snaker. Jadi teman-teman di Snaker itu banyak yang saya kenal juga. Dapat bantuan buku juga dari perpustakaan untuk taman baca. Ada perhatian juga ya. Ada perhatian juga. Pemerintah. Alhamdulillah. Tapi sekarang lembaganya udah dikelola oleh adik-adik di sana. Saya kemudian bangun lagi lembaga kreatif. Lembaga kreatif. Khususnya untuk ekonomi kreatif di bidang
souvenir khas Souvenir. Maluku Utara. Oh, ini berarti Iya. ya. Wih, mantap. Jadi Ini perkembangan teknologi masa kini saya kemudian menciptakan dari gambar ke produk. ini juga dibuat berarti. Iya, ini desain saya nih Wow. Berarti fokus ke baju juga, cetak baju. untuk desainnya aja. Desainnya Iya. aja. Kalau mau cetak ya boleh saya kirim desainnya. Oh. Asal jangan dikomersilkan. Oh iya. Berarti ini juga ya, Bang ya? Iya, ini salah satu produk dari Top. produk knowledge. Produk knowledge dari pengetahuan ke. Wow. Jadi kalau orang tidak menguasai ilmu Iya, pengetahuan, betul. susah lah gitu. Saya kira harapan untuk kedepannya di kampung Inggris Wah. dengan apa tadi global Nobel Future Oh, Education. Nobel Future Education ini kedepannya harapannya untuk kedepannya gimana nih? Jadi sesuai dengan nama yayasan kami, Nobel Future Education itu adalah pendidikan masa depan yang mulia. Pendidikan masa depan yang Yang mulia. mulia. Artinya bahwa kami memfokuskan kepada pendidikan, tapi khusus di bidang bahasa, agar saya flashback ke belakang kok. Saya membaca sejarah bahwa dulu ini adalah bangsa yang besar. Maluku Utara itu adalah sebuah negara juga yang sebelum bersatu dengan Indonesia. Oke. Ini negara besar juga Ya, ini, ya. bahwa banyak terjadi negosiasi perdagangan global juga di sini, kemudian berarti diperhitungkan juga kayak Oke, gitu. oke. Dan saya merasa bahwa ketika ini terjadi kembali ke depan nanti kita SDM harus sudah siap kayak gitu. Sudah siap dalam arti berbahasa, entah apapun skillnya mereka, soft Oke. skillnya mereka, tapi bahasa itu harus dipersiapkan untuk mereka bisa berkomunikasi dengan baik, Ya. bahwa diplomasi itu bisa terjadi dengan baik ketika bahasa dan komunikasi itu deliverynya luar biasa dan benar kayak gitu. Jadi harapan kami ke depan, kami akan selalu berkontribusi ke daerah, entah itu dibayar atau tidak dibayar, kami akan turun langsung ke beberapa daerah yang sampai di pelosok Oke. ketika dipercayakan seperti itu. Insya Allah ya, kedepannya kita bisa berkolaborasi untuk menggaungkan semangat-semangat kreativitas seperti itu, betul. terutama di dunia bahasa. Karena saya sebagai pegiat bahasa juga berharap banyak orang muda yang punya talenta seperti itu bisa bergabung dan tidak membangun sekat-sekat ego. Betul. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana orang sebagai bangsa Maluku Utara Betul. ini bisa punya nama lah, bukan Iya. karena segelintir orang yang secara politis membangun image atau segala Betul, macam. betul. Karena kita tidak akan pernah bergeser kalau kita masih terus Betul. ego. Nah, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Mr. Ipok. Satu lagi ya Bang Sek. Jadi kemarin waktu saya baru-baru ini saya turun ke suku Boeng namanya. Oke, dalam Tabelo ya. Kegiatan ada salah satu kegiatan sosial. Itu saya dengar langsung mereka memberikan informasi bahwa mereka itu kurang lebih ada 80 atau 90 orang atau populasi mereka Oke. gitu. Dan ini mereka sangat tinggal di pedalaman ya, maksudnya pedalaman. Oh, kau dalam. Iya, tapi ini yang di Tidore Kepulauan. Nah, mereka tinggal di pedalaman. Tayawi. Iya, suku Boeng juga, Oh. tapi yang versi Tidore Kepulauan punya. Iya. Saya melihat bahwa mereka itu ada sekitar 80 orang. Aslinya mereka total itu 80 orang, tapi yang hadir hanya sekitar 10 orang gitu. Kita diskusi. Dari 80 orang, saya baru dengar mereka itu saja baru diajarkan bagaimana cara makan mie. Tadinya mereka takut, mereka kira itu ular. Nah, cerita-cerita inilah yang saya bilang, kalau mereka utus satu aja atau kita ambil satu aja untuk mencerdaskan, mereka menjadi representasi dari kelompok mereka itu sendiri, dan itu luar biasa. Jadi mereka tidak dikucilkan maupun apa, tapi diperhitungkan. Oke. Pada dasarnya manusia punya tempat yang sama dan hidup yang sama, seperti itu. Keren. Jadi di Boeng yang di Tayawi ya? Iya, di Tayawi. Tidore Kepulauan berarti Tayawi ya. Iya, Tayawi. Itu. Yang di Kosa ya? Kosa kayaknya. Masuk ke dalam di Masuk ke Taman dalam. Akita Jawe. Akita Jawe. Oke. Betul. Akita Jawe. Menarik. Itu luar biasa. Saya kira untuk
ceritanya luar biasa ya dengan Siap. Mr. Epox ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus berkolaborasi Amin, amin, untuk amin. membangun sesuatu yang baik untuk tompe Generasi. generasi, tompe tanah air. Betul. Karena prinsip saya dalam hidup ini ya itu satu aja, berbagi untuk kebaikan. Jadi menurut saya prinsip yang sering saya pakai adalah investasi sosial Investasi. adalah modal investasi akhirat. Iya, betul sekali. Jadi finansial pasti mengikuti lah, karena Betul. jangan kita letakkan finansial. Orang bilang siapa tak butuh uang, tapi Betul. kalau semua hal terkait uang nanti ternilai pahalanya. Betul. Ibadah. Betul sekali. Jadi ya prinsip saya selama ini ya seperti itu. Termasuk orang-orang yang pengen belajar ekonomi kreatif. Betul. Saya menyediakan tempat dan waktu dan ilmu pada orang-orang yang pengen bikin souvenir gitu. Apa saja yang saya tahu. Luar biasa. Karena setelah saya terada ya mungkin ada orang yang bisa bikin gitu. Iya, betul. Sehingga tong bisa terus menjual kreativitas di Betul. Maluku Utara. Karena kenapa saya pengen bikin ini? Karena orang setiap datang di Maluku Utara cuman ada bagi Kanari gitu kan. Iya. Tapi sekarang sudah variatif sih produk-produk pangan olahan yang jadi souvenir. Tapi dalam bentuk souvenir yang kayak gini Ini luar biasa. sangat jarang di Ternate. Mungkin baru saya ya. Baru apa? Bang Sek, ini luar biasa loh. Iya. Ini harganya berapa nih, Bang Sek? Ini 200.000 per buahnya. Ini bagus untuk oleh-oleh. Jadi kalau Pasti, orang datang, kayak bule nanti datang berkunjung, saya akan ambil ini untuk kasih. Insya Allah. Nah, Tapi di bidang souvenir yang lain. Tapi orang mudah-mudahan ke depan bisa meningkatkan lagi hubungan di bidang bahasa ini. Betul. Karena saya memang fokusnya selain bahasa Inggris ya bahasa daerah. bahasanya. Iya. Selain bahasa, karena bahasa Sawai itu memang bahasa yang orang tak tahu bahasa Sawai itu dari mana sebenarnya. Karena ketika saya bilang suku Sawai, orang bilang, suku dari mana lagi itu? Padahal Iya. suku yang bermukim di Halmahera Tengah, di Weda dan pesisir sekitar itu. Betul. Tapi literasi di bahasa Inggris di Halting tumbuh ya. Memang di pemerintah daerah sedang didorong Sedang itu dorong. bahasa Inggrisnya, tapi saya melihat harus kemudian dievaluasi dan ditingkatkan lagi pemahamannya. Mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi untuk Mudah-mudahan. Kami closing siap. statement Mr. Epox dulu nih untuk menutup orang pertemuan Perbincangan. bercerita sore hari ini di Benteng Orange nih. Closing statement Adi ge. Harus dong kena closing statement ini agar supaya mungkin motivasi atau apalah yang bisa disampaikan ke audiens orang untuk jadi spirit buat orang untuk Ya, closing statement saya tidak panjang. Kalau saya start dari sekarang. Udah. Itu aja. dalam bahasa Mulai- Inggris bilang apa? Mulai dari sekarang itu berarti start from now. Start from now. Start from now. Iya. Jadi kalau mau bikin ya bikin aja gitu ya. Jangan Bikin. terlalu banyak pertimbangan ya. Betul. Karena kalau banyak pertimbangan, kadang orang bicara juga, kadang ada manusia yang pakai mulut tapi terpunya hati. Gitu. Oke. Kadang kita juga pertimbangkan omongan-omongan itu akan sampai 2027, 2028, 2029 tidak bergerak. Jadi baca cerita saja, tak ada action. Terus. Dalam bahasa Inggris tuh ada yang saya pernah baca tuh di billboard tuh. Iya. Do less, talk less, do more ya. Do more. Iya. Betul sekali. Talk less, do more. Do more. Jadi bicara sedikit tapi actionnya Actionnya banyak. besar ya. Aksinya banyak. Oke, terima kasih Terima Mr. kasih. Epox atas Syukur-syukur. waktu dan Abang kesempatannya di sore ini. Mudah-mudahan orang bisa berkuda lagi di lain kesempatan. Buat teman-teman audiens, terima kasih sudah stay untuk dengar tong baca cerita di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat orang. Syukur Dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Waalaikumsalam. Abang Sek.